Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga Bali ni. Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, tentunya ke depan harus terus berbenah baik di bidang destinasi pariwisata yang disajikan maupun peningkatan pelayanan. Hal ini diperlukan untuk terus memberikan pelayanan yang baik bagi para pengunjung sehingga Bali tetap menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Disadari atau tidak, selama ini sektor pariwisata hanya dirasa bagi para pemilik usaha besar di Bali yang sebagian besar dimiliki oleh orang luar. Sementara masyarakat Bali hanya sebagai pekerja di kawasan tersebut. Hal ini tidak lepas dari beberapa hal, salah satunya kesiapan dalam mengelola dan usaha pariwisata serta keterbatasan modal. Terlebih dengan adanya wabah corona, banyak aset Bali yang terjual untuk memenuhi tuntutan pembayaran utang di bank. Saat ini masyarakat Bali harus mulai berpikir untuk membuat salah satu destinasi pariwisata yang melibatkan masyarakat kecil maupun desa-desa, sehingga langsung menyentuh dan dirasakan hasilnya. Salah satunya melalui program desa wisata yang sudah lama didengungkan dan dibentuk di sejumlah daerah. Kalau kita berbicara pengalaman, sebenarnya banyak sekali pengalaman pariwisata di Bali yang membuat sektor pariwisata ini agak terguncang. Tapi berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Pada saat bom Bali 1 itu, memang pariwisata Bali sangat terguncang. Tetapi hanya di Bali saja, di luar negeri tidak. Karena ini global pandemi di mana seluruh dunia terkena, mungkin pandemi ini yang paling menyadarkan bahwa kita masyarakat Bali ini tidak selamanya bisa menggantungkan hidup di sektor pariwisata. Kita juga harus mempunyai backup plan, rencana cadangan, rencana A, B, dan C. Kami di HIMI yakin pemerintah juga sudah memikirkan itu. Tetapi kami di HIMI juga ingin berkontribusi sehingga kami kebetulan di HIMI ini banyak sekali UMKM yang memang muaranya tetap di pariwisata. Kami tidak pungkir itu, tetapi hulu sama hilirnya ini mungkin tidak terlalu didominasi oleh sektor pariwisata. Tapi pada saat ini kami juga tidak menafikan bahwa mungkin untuk 5-10 tahun ke depan ini pariwisata memang masih akan menjadi leading sektor. Tetapi sedikit demi sedikit kami juga berusaha menanamkan pemikiran pada anak-anak muda Bali bahwa ayo gunakan kreativitas kalian terutama di digital platform, karena itu yang paling istilahnya ngetren pada saat ini. Entah 5 tahun ke depannya bagaimana, tetapi pada saat ini itu yang sedang ngetren, gunakan itu. Jadi sedikit tidaknya ada backup plan seandainya pariwisata ini tidak seperti dulu lagi, seperti itu. Desa wisata yang sebelumnya sempat dikerjakan secara masif oleh warga masyarakat, sebenarnya itu adalah potensi sekali untuk menyangga daripada pariwisata Bali. Dimana yang kita pernah alami kemarin dengan adanya pandemi, pariwisata Bali sangat terpuruk. Nah, sehingga ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah pengembangan desa wisata. Nah, dalam pengembangan desa wisata ini, di samping kita memperbanyak destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Bali, nah hal ini juga sangat berdampak kepada bangkitnya UMKM masyarakat Bali. Nah, sehingga pengembangan desa wisata ini semestinya dilakukan secara berkelanjutan dan perlu adanya peningkatan manajemen. Nah, sehingga jangan dilupakan pengembangan desa wisata ini. Jadi kami sangat berharap kepada pelaku-pelaku di lapangan, warga masyarakat maupun dari beberapa instansi yang memberikan dukungan terhadap desa wisata ini, perlu ini dikembangkan bahkan digalakkan ke depan, karena itu sangat bermanfaat terhadap kemajuan pariwisata Bali, terhadap
UMKM, terhadap penghasilan masyarakat sektor kecil dan menengah. Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung desa wisata yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata biasanya memenuhi semua unsur wisata yang memiliki potensi daya tarik, seperti wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Desa wisata biasanya dibuat di satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Desa wisata secara keseluruhan mengintegrasikan semua unsur tersebut di suatu desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal setempat. Terdapat dua komponen utama desa wisata, yakni pertama akomodasi, di mana sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Kedua berupa atraksi di mana seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi pengembangan desa wisata. Tentunya pengembangan desa wisata itu perlu dilakukan secara lebih terukur, lebih terarah. Contohnya seperti membuat suatu destinasi yang dimana dalam satu kawasan itu mungkin memiliki ciri khas. Nah, ciri khas inilah yang diangkat. Nah, sehingga akan timbul hal-hal yang unik, yang menarik, yang tentunya akan memperbanyak tujuan-tujuan wisata baik secara lokal maupun turis asing. Nah, sehingga ini yang menyebabkan saya kira desa wisata ini akan menjadi booming. Desa wisata ini akan menjadi penyangga pariwisata Bali sehingga akan dicontoh oleh daerah-daerah lain. Tentunya tidak akan kurang dari tempat-tempat yang potensial. Nah, di mana mungkin caranya bisa lakukan dengan mengelola lahan-lahan yang non-produktif. Contohnya mungkin bisa dilakukan melalui dana desa. Barangkali para kepala desa sebelumnya mungkin tidak terbayang bagaimana potensi daripada wisata desa ini. Contoh seperti umpamanya di Karangasem, di Kintamani, di Lopina, di Buleleng, kemudian di tempat lainnya, tentunya banyak sekali ada lahan-lahan yang tidak produktif tetapi memiliki potensi pemandangan yang menarik dan memiliki potensi destinasi yang mungkin strategis dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Nah, sehingga dengan demikian wisata desa itu bisa berkelanjutan, berkesinambungan, dan tentunya akan sangat berdampak terhadap kemajuan pariwisata Bali dan tidak monoton nantinya kita terhadap turis asing yang kita kelola melalui destinasi yang sudah ada di Bali. Tetapi dengan adanya masyarakat yang mulai sadar terhadap wisata desa, ada beberapa kawan-kawan kami di sana membuka semacam kawasan desa wisata, destinasi wisata. Nah, di mana di dalamnya itu dikembangkan seperti arena bermain yang untuk edukasi terhadap anak-anak. Kemudian di dalamnya itu diisi juga semacam tempat pertemuan atau aula yang besar. Nah, di dalamnya itu juga diisi berbagai makanan ataupun UMKM atau restoran. Nah, mungkin juga diisi kolam renang, kolam hias, kemudian diisi juga destinasi selfie instagramable itu. Nah, kemudian diisi juga ke depan itu bisa dikembangkan sebenarnya menjadi semacam buat villa-villa dan lain sebagainya untuk peristirahatan. Nah, karena kita yakin masyarakat kita banyak juga yang ingin refreshing. Nah, ingin mendapatkan suasana yang baru, suasana yang unik. Nah, sehingga dengan adanya
kegiatan wisata desa atau pengembangan wisata desa ini menjadi salah satu alternatif bagi warga masyarakat kita yang mungkin jenuh di kota, bisa ke desa untuk berlibur, menikmati suasana destinasi wisata seperti itu. Harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol dan tidak merusak lingkungan itu sendiri. Ada beberapa pendekatan yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah desa wisata, yakni pendekatan pasar di mana di dalam destinasi wisata tersebut harus produk yang akan ditawarkan. Misalnya atraksi wisata, yaitu semua yang mencakup alam budaya dan hasil karya masyarakat itu sendiri yang mencakup usaha UMKM. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah lokasi atau jarak tempuh dari sumber layanan publik seperti transportasi maupun faktor lainnya. Jarak tempuh yang dimaksud di sini adalah jarak tempuh dari kawasan wisata, terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari pusat kota. Perkembangan saya lihat dari awal, saya mengikuti betul. Di awal saya lihat biasa-biasa saja, tetapi sekarang sudah mulai booming. Nah, di mana pihak pemerintah di sana juga turut aktif untuk membantu seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang ada di sana itu, PNS itu bisa juga mengadakan semacam gathering di sana. Kemudian saya lihat juga dikembangkan taman bermain seperti kawasannya itu salah satunya diisi kelinci dan lain sebagainya. Ini kan untuk mengedukasi bagaimana agar anak-anak kita itu bisa menyayangi binatang. Nah, kemudian saya lihat juga di beberapa spotnya itu diisi tempat selfie dan diisi juga kolam hias. Nah, di mana di sini juga menimbulkan efek ketenangan. Nah, sehingga itu membuat suasana yang berbeda yang bisa membantu untuk refreshing terhadap kita yang mungkin begitu sibuknya di kota. Nah, saya rasa itu sangat menarik dan destinasi wisata desa ini sangat potensial kita kembangkan dengan manajemen yang lebih mungkin profesional, dengan menggandeng mungkin travel agent dan lain sebagainya, dengan menggandeng mungkin investor dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas daripada peralatan maupun sarana dan prasarana di kawasan tersebut. Nah, sehingga ini bisa menjadi suatu alternatif tujuan wisata domestik maupun wisata asing, sehingga semakin banyak itu dikembangkan, tidak hanya di Jembrana, mungkin di Lovina juga. Kalau seperti umpamanya di Lovina di bagian atas itu ada suatu desa yang sangat menarik sekali pemandangannya, di mana view lautnya itu begitu bagus. Nah, sehingga jika ada nantinya inspirasi ataupun ada ide-ide daripada pejabat desa, bagaimana caranya mengelola dana desa, mungkin salah satu alternatifnya adalah membuat destinasi wisata desa ini. Nah, ini merupakan hal-hal yang positif sehingga pemasukannya itu nantinya bisa dikelola oleh desa. Itu bisa dibuat nantinya ketika wisata desa ini semakin berkembang. Nah, sehingga itu menjadi acuan yang sangat menarik dan itu perlu ditindaklanjuti, perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga jika suatu saat ada tantangan-tantangan lagi terkait dengan pariwisata Bali, kita bisa kuat nantinya. Di samping kita memang harus meningkatkan pola-pola pertanian dan lain sebagainya, ini adalah pola UMKM. Jadi basicnya ini adalah bagaimana wirausaha muda yang di desa itu bisa berkembang. Nah, sehingga nantinya wisata desa ini saya rasa itu bisa menjadi tujuan pariwisata secara lokal, domestik maupun turisasi. Pada prinsipnya terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan desa wisata, yakni pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.
Kedua fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa. Salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki. Ketiga, pengembangan desa wisata didasar pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau sifat atraksi yang dekat dengan alam, dengan pengembangan di desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut. Hal ini tentunya perlu mendapat dukungan dari pemerintah selaku pemegang kebijakan sehingga nantinya desa wisata dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau menurut saya, warga masyarakat maupun pelaku kebijakan di tingkat desa perlu melihat perkembangan dalam artian mungkin harus mengikuti pola-pola yang saat ini lagi viral seperti itu kurang lebih, dan tentunya basicnya yang menyebabkan viral itu. Nah, itu yang menjadi mungkin salah satu cara membuka mindset daripada warga masyarakat di desa. Dengan didukung adanya dana desa, sebenarnya itu bisa dilaksanakan atau dilakukan. Kita memberi alternatif lah kepada atau saran kepada pemula-pemula di desa supaya mencari sumber-sumber atau contoh-contoh kawasan-kawasan wisata desa yang sudah dikembangkan dan ternyata bisa berkembang. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk membuka mindset mereka supaya benar-benar nantinya apa yang menjadi potensi di desa tersebut bisa dimaksimalkan. Nah, salah satunya adalah ini menyadarkan anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita supaya tidak terjerumus nantinya ke pola-pola narkoba, judi dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau warga masyarakat itu memiliki aktivitas yang positif, yakin kegiatan-kegiatan yang negatif seperti narkoba, seperti judi dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Nah, tentunya dengan konsep perlu adanya kesadaran, perlu adanya membuka mindsetnya mereka supaya bisa kedepannya itu warga masyarakat itu semakin positif. Nah, tentunya semua hal yang terjadi itu kan berawal daripada niat itu tergantung bagaimana kita berpikir, dan pikiran itu kelola yang positif sehingga menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat desa, khususnya buat warga masing-masing secara. Peran generasi muda yang berada di kawasan tersebut tentunya sangat diperlukan, karena bagaimanapun generasi muda yang saat ini lebih dikenal dengan kaum milenial tentunya sangat melek dengan teknologi dalam hal pengembangan dan promosi kawasan desa wisata tersebut secara online. Karena sebagus apapun sebuah produk, jika tidak dibarengi dengan pengemasan dan promosi yang bagus, tentunya tidak akan maksimal. Siapa kita? Kita ini orang Bali, orang yang besar, hidup dan lahir di Bali, menganut budaya adat istiadat Hindu Bali. Jadi mungkin pada saat ini saya masih optimis bahwa generasi muda Bali kita ini akan memegang teguh prinsip kebaliannya. Jadi tidak gampang lah. Tapi pengalaman itu yang Bapak katakan tetap kita akan menjadikan cerminan bahwa untuk mempertahankan itu semua tidak hanya dengan wacana, tidak hanya dengan berteori, tetapi juga prakteknya juga kita harus lakukan. Bagaimana kita berusaha mempertahankan adat istiadat kita di tengah gempuran globalisasi sekarang ini, di mana arus informasi itu akan membuat anak-anak muda kita Bali ini mulai berpikir kritis. Nah, ini berpikiran kritis ini mungkin ada yang menganggap kritis ini sebagai pertentangan, perlawanan terhadap dogma-dogma yang sudah ada juga yang menganggap ini adalah terobosan-terobosan baru di mana tidak harus dibenturkan dengan yang sudah ada, tetapi hanya melengkapi yang sudah ada, bahkan membuat yang sudah ada itu menjadi lebih baik seperti itu. Saat ini banyak sekali ada anak muda yang
yang yang mungkin memiliki kemampuan atau keterampilan di bidang IT. Nah, di bidang IT itu ketika dikembangkan, ini menjadi suatu hal yang menarik, sehingga legalitas maupun dukungan daripada orang-orang tua, contohnya seperti kepala desa, kepala dusun dan lain sebagainya itu, nah ini bisa dimaksimalkan untuk melihat potensi daripada warga masyarakatnya. Ketika menemukan warga masyarakatnya memiliki suatu kelebihan, suatu keunikan yang tentunya bisa mengangkat nama desa itu, nah inilah yang diberikan support. Nah, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, dengan adanya dana desa, dengan lain sebagainya itu, nah itu bisa dilakukan untuk memberikan support. Nah, sehingga itu akan membawa dampak brand image terhadap desa itu, sehingga ketika brand image ini sudah terbentuk, tentu profitnya itu akan mengikuti ke depan. Nah, inilah yang perlu dibudayakan dari awal. Bagaimana caranya membentuk brand image yang positif terhadap nama desa, terhadap nama daripada kawasan dan lain sebagainya, sehingga nantinya bisa mengangkat pariwisata atau desa wisata tersebut. Nah, itu yang saya rasa bisa dilakukan, dan mindset ini, edukasi ini perlu dikembangkan lagi, jangan hanya monoton kepada 1-2 orang itu, tapi kita kembangkan, kita viralkan bila perlu, nah sehingga akan lebih mempercepat perkembangan destinasi tersebut. Sebagai salah satu destinasi pariwisata, tentunya wisata pedesaan yang khas, maka diperlukan suatu segmen pasar tersendiri. Hal ini perlu diperhatikan karena nantinya terdapat beberapa tipe wisatawan yang akan mengunjungi desa wisata ini. Seperti halnya wisatawan domestik yang mana terdapat 3 jenis pengunjung, yakni wisatawan atau pengunjung rutin yang tinggal di daerah dekat tersebut. Motivasi kunjungan luar kota yang transit atau lewat dengan motivasi membeli hasil kerajinan setempat. Ketiga, wisatawan domestik yang secara khusus mengadakan perjalanan wisata ke daerah tertentu dengan motivasi mengunjungi daerah pedesaan penghasil kerajinan secara pribadi. Hal yang tidak kalah penting adalah wisatawan mancanegara, di mana wisatawan mancanegara ini juga memiliki beberapa kriteria, yakni wisatawan yang suka berpetualang dan berminat khusus pada kehidupan dan kebudayaan di pedesaan. Wisatawan yang pergi dalam grup, pada umumnya mereka tidak tinggal lama di dalam kampung dan hanya tertarik pada kerajinan setempat. Serta wisatawan yang tertarik berkunjung di desa wisata untuk menikmati panorama alam dengan kegiatan jelajah alam berkeliling di kawasan desa. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mengembangkan atau mengemas desa wisata ini supaya lebih cepat bisa menjadi besar, salah satunya adalah perlu adanya kerjasama pihak pemerintah, pihak asosiasi, dan pihak pelaku pariwisata, baik perhotelan dan lain sebagainya. Mungkin salah satu caranya itu adalah memberikan dukungan kerjasama dengan adanya tamu-tamu di hotel dan lain sebagainya, bisa melakukan kerjasama dengan wisata desa tersebut, sehingga bisa melakukan kegiatan seperti sampel kunjungan lah ke sana. Atau alternatif lain yang bisa dilakukan oleh mungkin semacam asosiasi, memberikan dukungan kepada pemerintah dengan cara melakukan kegiatan kerjasama antar negara atau antar kabupaten di negara kita dengan di negara lain. Contoh seperti sister city, state sister city, state, sister state dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan karena ketika itu dilakukan tentunya ada istilah pertukaran wisatawan. Nah, pertukaran wisatawan ini salah satunya bisa kita arahkan ke destinasi wisata tersebut, dan ini sangat membantu. Nah, sehingga salah satu cara lainnya juga membuat satu kawasan. Nah, ini saya ada sebenarnya memiliki keinginan atau ide ke depan ketika kita memiliki partner nantinya yang memiliki modal yang cukup, atau bisa kita bilang ada investor lah yang
bisa membuat suatu kawasan yang komplit. Nah, ini di sana ada kawasan destinasi wisatanya, kemudian ada fasilitas-fasilitas kesehatan, ada juga fasilitas pasar dan lain sebagainya untuk membentuk suatu kawasan di mana kawasan itu mungkin areanya luas dan bisa dibentuk suatu kawasan itu. Nah, sehingga ini bisa menggandeng seperti contohnya Australia, seperti contohnya Jepang. Nah, di sana ada pensiunan itu. Nah, pensiunan inilah kita gandeng, kita buatkan suatu kawasan di Bali, di mana satu kawasan itu lengkap diisi dengan ada rumah sakitnya, kemudian ada sejenis minimarketnya dan lain sebagainya, sehingga mereka akan dimudahkan jika mereka sudah pensiun, sudah sudah semakin tua itu, mereka akan bisa menikmati Bali. Dan ini saya rasa di luar negeri menjadi menjadi salah satu tujuan juga, karena saya yakin para lansia di luar negeri itu ingin berlibur ke Bali, tetapi bagaimana agar di tempat berliburnya itu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk mempermudah mereka. Nah, hal ini sangat bagus sekali dikembangkan. Saya rasa jika ada investor yang memiliki visi yang sama dengan kita, ini bisa dikemas, ini bisa dikelola, sehingga efeknya adalah membangun kawasan wisata atau desa wisata. Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membangun program desa wisata adalah tidak sampai merusak alam budaya yang ada di kawasan tersebut. Karena bagaimanapun adat dan budaya merupakan dasar dari kehidupan masyarakat Bali yang tidak bisa dijumpai di daerah lain. Jangan sampai pelaku pariwisata menjual adat dan budaya Bali yang nantinya justru merusak Bali ke depannya.